Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu dengan Bapak dalam video pembelajaran TIK. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang fotografi, ya. Apa sih itu fotografi? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, kemarin-kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang internet, ya. Apa itu internet, sejarah internet, hingga kebaikan dan kekurangan internet. Nah, tadinya untuk minggu ini itu Bapak akan melaksanakan ulangan harian yang pertama. Tapi kali ini karena materi fotografi itu sangat penting untuk disampaikan dalam video pembelajaran ini, maka untuk ulangan harian Bapak mundurkan untuk di pekan depan, ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang apa itu fotografi. Mungkin tidak begitu mendetail apa itu fotografi karena pertemuan TIK itu hanya sebentar, apalagi dalam video pembelajaran ini. Nah, yang pertama, apa sih itu fotografi? Mungkin untuk yang menjadi anggota ekstrakurikuler fotografi mungkin sudah pada tahu, ya, apa itu fotografi. Nah, untuk yang belum, ini sedikit gambaran atau sedikit penjelasan. Fotografi itu berasal dari bahasa Yunani, ya. Fotografi, ya, dalam bahasa Yunaninya yaitu photos dan graphos, ya. Photos itu apa? Photos itu adalah cahaya, dan graphos itu artinya adalah menulis atau melukis. Jadi bisa diartikan fotografi itu adalah melukis dengan cahaya. Jadi melukis dengan cahaya itu bagaimana caranya? Nah, caranya itu kita perlu sebuah alat, ya. Kita memerlukan alat untuk menangkap cahaya itu sendiri. Nah, apa itu alatnya? Yaitu kamera, ya. Kamera mungkin kalian jarang mengoperasikan kamera, atau bahkan ada yang sudah pernah. Tetapi jangan salah, di HP kalian atau di smartphone kalian itu sudah dilapisi dengan kamera. Jadi pasti kalian pernah foto, apalagi digunakan untuk selfie, ya. Untuk selfie kalian pasti sering, ya, bersama keluarga dan teman-teman. Nah, membahas tentang kamera, ya, mungkin kalian pernah mendengar SLR atau kamera SLR, ya. Seperti apa sih kamera SLR itu? Mungkin yang kalian tahu, kamera yang besar itu namanya SLR. Nah, padahal kamera SLR itu yang memiliki arti single lens reflex, ya. SLR itu pengoperasiannya itu menggunakan roll film. Nah, di sini Bapak punya contoh kamera SLR. Nah, ini kamera SLR, bisa kalian lihat, ya. Yang kalian biasa lihat atau yang kalian biasa dengar itu SLR, tapi di sini ada layar. Nah, itu bukan SLR, tetapi itu adalah DSLR. Nah, kalau ini SLR, SLR itu masih menggunakan roll film. Jadi di sininya zaman dulu, ya, ini pakai roll film, bisa dibuka. Nah, Pak, bagaimana sih untuk melihat hasil dari kamera SLR? Nah, hasilnya itu, ya, kalian bersabar. Melihatnya itu bersabar. Bagaimana bersabar? Karena biasanya di film itu, atau misalnya roll film, film yang digunakan untuk kamera SLR itu harus melalui proses cuci film terlebih dahulu. Udah melalui proses cuci film, lanjut ke dalam pencetakan.
Nah, setelah itu maka kalian bisa melihat hasil karya atau hasil dari foto SLR, ya. Itu SLR. Nah, yang biasa kalian lihat atau kalian sebut mungkin adalah kamera DSLR, ya. Ini kamera DSLR contohnya. Nah, ini di sini ada layar. Nah, ini DSLR. Nah, DSLR ini singkatan dari digital single lens reflex, DSLR. Jadi apa sih bedanya SLR sama DSLR? Bedanya itu ini menggunakan roll film, kalau ini menggunakan yang dinamakan memory card, ya, atau kartu memori. Nah, ini untuk melihat hasil karya dari kamera ini cukup mudah. Ketika kalian sudah memotret, sesudah memotret bisa langsung dilihat. Ketika jelek hasilnya, atau bukan jelek ya, karena karya itu tidak ada yang jelek atau kurang maksimal atau disebutnya ya. Ketika kurang maksimal, kalian bisa menghapus atau memotret ulang. Nah, kalau misalkan di SLR itu ada batasnya. Biasanya roll film itu jumlahnya itu macam-macam, ya. Bahkan ada yang 36 foto, ya. Bahkan kalau lebih pun tidak lebih dari DSLR. Oh, DSLR itu bisa sampai ribuan foto, ya. Bahkan film. Nah, kalau misalnya di SLR kalian tidak bisa membuat video. Kenapa tidak bisa membuat video? Karena aplikasinya, kalau kamera film itu berbeda dengan kamera SLR, ya. Kalau ini untuk khusus foto. Tetapi di DSLR itu sudah lengkap, ya. Biasanya di DSLR juga kalian sudah bisa membuat yang namanya video. Dengan kamera DSLR kalian juga bisa membuat video, tinggal dirubah saja aturan-aturannya. Nah, nanti Bapak akan jelaskan lebih mendetail tentang pengoperasian kamera, dari mulai kamera DSLR, kamera pocket, bahkan kita akan praktek juga nanti dengan menggunakan kamera handphone, ya, atau yang disebut juga dengan smartphone fotografi, ya, fotografi smartphone. Nah, itu beberapa fotografer terkenal juga sudah bisa mengaplikasikan foto dengan menggunakan handphone, ya. Mudah, ya. Kenapa Bapak bilang mudah? Karena kalian sudah memiliki perangkatnya atau alatnya. Nah, untuk berikutnya itu ada jenis-jenis fotografi. Apa saja sih jenis-jenis fotografi itu? Tentunya sangat banyak. Bahkan dengan perkembangan zaman, maka menambah-nambah lagi jenis-jenis fotografi. Ada yang disebut fotografi animal fotografi, ada juga street fotografi, ada juga food fotografi, ada juga human interest, ada banyak lagi macamnya. Nanti Bapak akan jajarkan di dalam Google Classroom apa saja sih jenis-jenis fotografi itu, jenis-jenis fotografi. Nah, di situ kalian bisa menyesuaikan dengan apa yang kalian suka, ya. Misalkan saya suka foto makanan nih, maka kalian bisa juga lebih memperdalam food fotografi. Atau Pak, saya mah suka foto bis, ya. Foto bis itu berarti masuknya ke dalam kendaraan. Jadi kalian juga bisa namanya kendaraan, fotografi kendaraan, itu ada lagi jenisnya. Atau Pak, saya suka kereta, sama, ya. Kalian bisa foto apa saja sesuai dengan keinginan kalian. Mungkin lebih detail itu ketika kalian mengikuti ekstrakurikuler fotografi. Kalau di sini tidak lebih mendetail, hanya gambaran besar aja. Kita akan belajar. Kenapa perlu belajar? Karena fotografi itu di zaman sekarang sumber informasi itu dari foto. Apapun berita tanpa foto kurang menarik, maka harus diilustrasikan dengan foto. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan tentang fotografi dalam pembelajaran TIK kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, bisa kalian bertanya pada chat Google Classroom, ya.
Jika ada yang pertanyaan mendesak, kalian sulit untuk mengirimkan pesan lewat Google Classroom, kalian bisa chat pribadi oleh Bapak ya. Nah, jangan lupa kerjakan tugasnya dibaca di bagian tugas dalam Google Classroom. Apa saja tugasnya dibaca dengan seksama ya, dibaca dengan jelas, jangan sampai terlewat. Nah, itu tugasnya juga jelas di situ apa yang harus kalian kerjakan. Nah, mungkin untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.